Halo, pace bene, masih di Mea Culpa. Seorang perempuan yang kemudian namanya Suster Evelyn, awalnya Protestan, dan terutama dia adalah seorang pramugari, memutuskan menjadi seorang Katolik karena temannya, karena ajakan teman, dan akhirnya menjadi seorang suster yang kontemplatif penuh, selalu berdoa dalam hidupnya, anggota dari OP, Dominikan, dan dia mengikrarkan kaul kekalnya. Ada satu kalimat yang menarik yang menurut saya menjadi pelajaran penting yang dia katakan. Saya sudah punya dan mengalami hidup yang mewah. Hidup mewah yang saya inginkan, saya sudah rasakan. Tapi saya menyadari bahwa itu tidak benar-benar memenuhi keinginan hidup saya. Saya selalu mencari Allah. Saya ingin selalu mencari kebenaran. Meskipun saya tidak orang yang sangat religius, kata Suster Evelyn ini. Suster Evelyn lahir di Singapura dan dia bekerja sebagai pramugari. Dan ketika itu dia seorang Protestan. Dikatakan bahwa dia menjadi seorang Katolik karena dibimbing oleh seorang temannya. Sekali lagi, pertemanan itu amat berarti. Dengan siapa kita berteman itu amat menentukan kemana kita melangkah. Saya pikir itu berpengaruh ya, karena kita tidak hidup sendirian. Dengan siapa kita berteman itu menentukan kemana kita melangkah. Oke, mengapa akhirnya Suster Evelyn ini masuk Dominikan dan bahkan menerima kaul kekal di Spanyol? Ada ceritanya. Sebagai seorang yang peduli pada banyak orang, Suster Evelyn ini sebelum menjadi suster, dia sudah memberikan donasi-donasi. Dan akhirnya dia bertemu dengan satu kelompok Dominikan di Singapura. Nah, di komunitas Dominikan di Singapura ini, dia sering mengikuti perayaan Ekaristi juga. Tentu pada waktu itu dia akhirnya sudah mulai semakin dekat dengan kekatolikan. Dan ada satu pastor yang mengenalkannya kepada komunitas-komunitas suster di Spanyol yang juga Dominikan. Oke. Dan pastor ini juga berasal dari Spanyol. Dan akhirnya suster ini merasa tertarik dan dia akhirnya memutuskan untuk mau ikut di dalam komunitas suster Dominikan di Spanyol ini. Dan dikatakan bahwa kaul kekal Suster Evelyn ini adalah yang pertama setelah 30 tahun tidak ada di komunitas suster di Spanyol ini. Saking sedikitnya panggilan. Nah, lalu dia mengikrarkan kaul kekal di sana. Dan apa yang dia katakan tentang keputusannya untuk menanggapi panggilan menarik untuk saya. When I make my response, ketika saya membuat jawaban kepada Allah dan setuju dengan kehendaknya bahwa saya mau menjadi suster, I feel happy. Saya pikir ini sesuatu yang dicari dan tidak selalu setiap orang berhasil menemukan cara to feel happy. Happy di sini bukan hanya sekedar bersenang-senang, tetapi joyful, penuh sukacita. Nah, apa kegembiraannya yang terutama? Kegembiraan Suster Evelyn. I am a sinner, but God wants me to act as a sentinel before the world. To say God is there, God is exists, there is eternity. Saya tahu bahwa saya ini orang berdosa, tetapi Allah memakai saya untuk mewarta kepada orang-orang, untuk mengatakan Allah itu ada, Allah itu hadir, dan ada keabadian untuk hidup ini, untuk kita yang hidup ini. Nah, saya pikir ini kegembiraan yang sejati, bukan sekali lagi bukan luxurious life, bukan hidup yang mewah, tetapi satu kepenuhan yang dia rasakan. Menarik untuk saya ini, ketika akhirnya Suster Evelyn menjadi Katolik, lalu menjadi seorang suster, lalu menemukan jawaban mengapa dia menjadi suster. Dan dia dengan berani mengikrarkan kaul kekalnya. Sekali lagi saya mau coba melihat apa yang dikatakan oleh kompendium tentang apa itu lembaga hidup bakti. Hidup bakti adalah satu bentuk hidup yang diakui oleh gereja.
Oke, hidup bakti itu diakui oleh gereja. Pengakuan ini penting. Nah, yang kedua, ini merupakan jawaban bebas. Jawaban bebas. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, bukan karena tuntutan dari pihak luar, eksternal, tetapi benar-benar dari dalam diri. Terhadap panggilan khusus dari Kristus. Satu pilihan bebas, jawaban bebas atas panggilan khusus dari Kristus. Memang dengan hidup bakti kita mengkhususkan diri. Sekalipun ini bukan satu jaminan. Tadi dikatakan Suster Evelyn itu merasa dirinya seorang pendosa. Tetapi dia sekalipun merasa tidak cukup religius, dia punya kerinduan untuk dekat dengan yang ilahi. Dan dia merasakan kepenuhan dirinya di sana. Nah, saya pikir kita dipanggil untuk kudus. Dipanggil untuk kudus, dan caranya adalah dengan hidup bahagia atas penyerahan diri kita. Itu panggilan kita. Hidup bahagia, dan dalam kebahagiaan kita menemukan kekudusan. Dan setiap orang berusaha mencari ini. Dan salah satu cara yang bisa ditempuh adalah dengan masuk lembaga hidup bakti sebagaimana ditunjukkan oleh Suster Evelyn. Apalagi yang kurang kalau sudah menjadi seorang pramugari. Katanya dia berjalan ke banyak tempat, tapi perjalanan ke banyak tempat ini justru yang mengantar dia pada pertemuan yang intensif dengan hal-hal yang rohani juga. Dalam jawaban itu, jawaban yang bebas atas panggilan, mereka, orang-orang yang terpanggil ini, mempersembahkan diri mereka secara total kepada Allah. Saya pikir ini panduan yang sangat ideal. Dan ini yang diperlukan. Kalaupun faktanya banyak kaum lembaga hidup bakti yang tidak total, toh harus kembali ke semangat ini. Semangat pertobatan diperlukan. Untuk lebih menyerahkan dirinya secara menyeluruh. Dalam panggilan, dalam kesatuannya dengan yang ilahi. Dan ini perjuangan yang terus-menerus. Terus-menerus. Ciri khas persembahan diri ini ialah mengikuti nasihat-nasihat Injili. Untuk hidup dalam ketaatan tanpa milik dan dalam kemurnian, ketiga kaul ini tentu berdasar pada nasihat-nasihat Injili, nasihat-nasihat Kristus sendiri. Tinggalkan milikmu, ikutilah aku, dan banyak perikop-perikop lain yang menekankan, mengarahkan cinta kepada sesama. Saya pikir Suster Evelyn menunjukkan teladan yang istimewa dan menjadi satu kisah yang bisa membantu kita untuk lebih merenungkan panggilan hidup. Pace bene.